وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Setiap hari, setiap waktu, seluruh anggota tubuh kita pasti akan mengerjakan dosa-dosa dan kesalahan. Sebagai fitrah, ya, sebagai manusia. Bahkan banyak di antara kita, seorang muslim juga banyak melakukan dosa-dosa besar. Namun agama sudah selalu mengingatkan agar kita selalu bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dan senantiasa memohon ampunannya. Seandainya kita melakukan suatu perbuatan dosa besar, seperti misalnya membunuh, makan riba, minum khamar, berzina, dan yang lain-lainnya, Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk segera bertobat, memohon ampun, dan berharap agar perbuatan dosa tersebut dapat diampuni. Nah, di samping itu, banyak dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi ataupun penjelasan para sahabat bagaimana cara kita bertaubat, bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah. Nah, salah satunya adalah dengan cara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Sebagaimana telah diriwayatkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, an Atha bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi wa habbat an tankihahu fagirtu 'alaiha faqataltuha fa hal li min taubah. Dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya pernah ada seseorang datang kepada beliau, lalu dia bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, aku pernah meminang seorang wanita, tetapi dia enggan menikah denganku." Artinya dia menolak pinangan atau lamaranku. Fa khatabaha, lalu setelah itu meminangnya atau melamarnya goiri orang yang selainku, ada orang lain meminangnya. Wa habat antan kihahu, dan dia, si wanita itu, mau menerima nikah dengan laki-laki tersebut. Fagirtu alaiha, lalu aku pun cemburu kepada wanita itu. Faqataltuha, lalu aku pun membunuhnya. Nah, setelah membunuh, aku merasa bersalah. Kemudian fahali min taubah, apakah ada cara bertobat dari perbuatanku itu? Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, umuka hayya, apakah ibumu masih hidup? Qala la, kemudian laki-laki itu menjawab, tidak, sudah tidak ada. Qala, kemudian berkata, yaitu Ibnu Abbas, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau gitu, bertobatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, dan mendekatlah kepada Allah apa yang engkau sanggup. Qala, berkatalah, yaitu Atha bin Yasar, fa dhahabtu fa sa'altu Ibnu Abbas, lalu aku pun pergi mendatangi Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayyati ummihi, wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau bertanya kepada orang itu setelah dia pergi tentang hidupnya ibunya, mengenai ibunya yang masih hidup? Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, inni la'alamu amalan aqrabu ila Allahi azza wa jal min birri al-walidah.
Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah ya Azza wa Jalla daripada berbakti berbuat baik kepada ibu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Jadi hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara ya menyebabkan diterimanya taubat kita, diampuni kesalahan kita adalah dengan berbuat baik, berbakti kepada ibu. Maka seandainya kita sebagai manusia kita yakin bahwa kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, apalagi itu dosa-dosa besar, berambisilah ya untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah. Selain kita memperbanyak istighfar, selain kita benar-benar bertobat kepada Allah, hendaklah kita ya melakukan kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Apalagi Allah Jalla wa'ala mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus dosa-dosa. Ya maka sebagai seorang muslim yang kita ingin nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa atau berkurang timbangan keburukan dari kita, maka hendaklah kita memperbanyak kebaikan, dan yang paling pokok adalah ibu, berbuat baik kepada ibu. Maka dari sebab itu, seandainya kita masih memiliki ibu atau ayah, maka jangan sungkan, jangan segan, jangan malas kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ya hendaklah kita mencari surga lewat kedua orang tua kita. Maka seandainya orang tua kita menyuruh kepada kita, sedangkan kita masih mempunyai saudara-saudara yang lain, maka janganlah kita mengatakan ya kepada orang tua kita, mengapa aku yang selalu diperintah, kenapa aku yang selalu disuruh oleh ibu dan ayah misalnya. Ya Allah memberikan kebaikan kepada kita, Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Caranya adalah Allah memilih kita lewat orang tua kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Maka bersyukurlah, berbahagialah jikalau orang tua ikut ya atau berkehendak ya untuk senantiasa kita berbakti dan berbuat baik kepadanya. Harusnya kita malah berbahagia, malah harusnya kita senang jikalau orang tua kita selalu menyuruh kepada kita, karena Allah menghendaki kebaikan kepada kita lewat perintah orang tua, lewat suruhan orang tua, supaya kita berbuat baik kepadanya. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, khususnya anak-anakku, khususnya ponakan-ponakanku, atau seluruh daripada kaum muslimin yang masih memiliki orang tua, khususnya ibu, maka jangan sungkan untuk berbuat baik dan berbakti. Bahagiakan orang tua, buat bangga orang tua. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua, jangan membuat orang tua bersedih. Kalau kita belum dapat membuat bangga kedua orang tua, maka janganlah kita menjadikan mereka hina dengan sebab perbuatan buruk kita. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Semoga ampunan dan surga Allah Jalla wa'ala menanti kita. Ya mudah-mudahan Allah melapangkan, Allah meluaskan ya hidayah kepada kita, agar kita di akhir kehidupan kedua orang tua atau akhir kehidupan kita dapat berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, karena ini adalah merupakan salah satu cara atau jalan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dan surganya. Demikian yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم